Lebih penting lah, karena kenapa ya kan masyarakat kan ingin tahu juga ya kan dalam keadaan ekonomi kayak gini ya kan. Perkantoran nanti gimana ke depannya kalau secara nggak itu dipindah, kalau nggak ada rundingan dari masyarakat gitu aja sih. Kami sebagai masyarakat biasa pernah nggak sih ditanya idenya itu seperti apa sih, harapannya seperti apa sih, seneng nggak sih kalau pindah ibu kotanya gitu ya. Jadi kalau menurut saya memang perlu keikutsertaan masyarakat untuk membahas wacana atau rencana pemindahan ibu kota ini dari Jakarta ke luar Jakarta. Nggak cukup sih menurut saya itu, rakyat itu juga harus perlu bicara ya sama pemerintah karena perpindahan ibu kota itu menurut saya itu nggak penting. Siapa sebenarnya yang berhak untuk memindah ibu kota? Siapa sebenarnya yang berhak untuk menamai ibu kota baru? Sobat Revolista, pemindahan ibu kota negara baru dari Jakarta ke Nusantara ini tentunya menuai pro dan kontra. Bagi mereka yang fans berat Pak Jokowi, sudah pasti akan mendukung keputusan ini tanpa syarat. Mulai dari alasan kepindahannya, pembiayaannya, sampai ke penamaannya. Intinya, mereka itu sami'na wa atokna ala NKRI lah. Dan mereka juga siap siaga untuk teriak kadrun kepada mereka yang mengkritik atau menyatakan ketidaksetujuan atas pemindahan ibu kota negara tersebut, persis seperti KOR paduan suara. Sebaliknya, bagi mereka barisan sakit hati, sudah pasti akan menolak mentah-mentah pemindahan ibu kota negara ini. Menolaknya juga tanpa syarat. Pokoknya nolak aja. Sampai-sampai keluar istilah jin buang anak yang juga riuh jadi konsumsi politik. Tentu saja, sebagai anak bangsa yang waras, kita seharusnya tidak masuk ke dalam kelompok keduanya. Kita menyatakan setuju atau tidak setuju, atau setuju sebagian dan tidak setuju sebagian, seharusnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan logis, bukan pertimbangan emosional semata. Namun demikian, episode kali ini tidak akan membahas secara khusus soal pemindahan ibu kota negara ini, atau memberikan pernyataan setuju atau tidak setuju bahwa ibu kota harus dipindah ke Kalimantan atau tidak. Karena sudah banyak para ahli yang lebih kompeten dalam membahas persoalan ini. Toh, mau tidak setuju pun sudah diputuskan dan gak bakal dibatalkan, ya nggak? Dalam episode kali ini, kami ingin menunjukkan bahwa kasus pro kontra pemindahan ibu kota negara bisa jadi pembelajaran bagi bangsa ini ke depannya. Kita tahu bahwa ide pemindahan ibu kota negara sebenarnya sudah dicanangkan oleh Presiden Soekarno. Di zaman Presiden SBY pun persoalan ini sudah pernah dibahas, yang pada akhirnya Presiden Jokowi lah yang mengeksekusi ide ini. Pemindahan ibu kota negara barangkali memang perlu terlepas dari di mana lokasinya, kapan timingnya, bagaimana pembiayaannya. Sekali lagi, bukan itu pokok bahasan pada episode kali ini, tapi pada bagaimana pro dan kontra yang riuh di kalangan masyarakat, seperti telah disinggung di atas tadi, bahwa pro dan kontra itu sebenarnya ya karena faktor Presiden Jokowi aja. Mereka mendukung tanpa syarat karena ini keputusan Jokowi. Mereka menolak mentah-mentah karena ini keputusan Jokowi. Itu yang dominan di kalangan masyarakat. Sementara diskursus ilmiah soal ini hanya menempati porsi kecil saja di tengah-tengah riuhnya masyarakat, sehingga persoalan ini isunya lebih kuat di politis personal dan emosional. Kenapa begitu? Karena beban ada sepenuhnya pada presiden. Kembali pada pertanyaan di bagian awal video ini. Siapakah sebenarnya yang berhak untuk memindah ibu kota? Siapa sebenarnya yang berhak untuk menamai ibu kota baru? Sobat Revolista, pemindahan ibu kota beserta penamaannya sebenarnya adalah sebuah hajatan besar bagi negeri ini. Dan siapa sebenarnya yang berhak untuk memutuskan itu semua? Tentu saja rakyat. Keputusan sebesar pemindahan dan penamaan ibu kota itu seharusnya muncul dari kehendak rakyat, bukan kehendak dari seorang kepala negara yang memerintah hanya untuk 5 sampai maksimal 10 tahun. Coba bayangkan, jika presiden terpilih berikutnya karena beberapa alasan ternyata enggan untuk meneruskan pembangunan ibu kota negara, apa nggak bakalan jadi barang mangkrak itu ibu kota? Oke, kalau hajatan besar negeri ini harus muncul dari inisiatif rakyat, pertanyaannya, rakyat yang mana? Nah, Sobat Revolista, seperti yang sudah dibahas sejak episode-episode awal KMBI, disinilah pentingnya kita menghidupkan kembali MPR sebagai representasi bangsa, MPR sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Sebagaimana yang termaktub dalam pasal 1 ayat 2 UUD 45 asli,
sebelum kemudian diamandemen pada tahun 2002. Maka, hajatan-hajatan besar nasional yang sangat strategis seperti pemindahan ibu kota dan penamaannya seharusnya dimusyawarahkan dulu di MPR, kemudian dimasukkan ke dalam GBHN garis-garis besar haluan negara, yang bisa juga disebut sebagai platform bernegara yang sayangnya sejak amandemen UUD 2002 telah dihapus. Maka, setelah hajatan besar nasional sudah masuk dalam GBHN, maka diserahkan kepada Presiden sebagai mandataris MPR. Artinya, Presiden Republik Indonesia diserahi mandat oleh rakyat untuk mengurusi hal-hal strategis nasional seperti pemindahan ibu kota negara misalnya. Jadi, keputusan-keputusan besar yang dilakukan oleh Presiden bukanlah didasarkan atas kemauannya sendiri yang terkadang rawan disusupi agenda politik pribadi, melainkan hanyalah pelaksanaan mandat oleh rakyat itu sendiri. Maka, jika kemudian muncul kontra terhadap keputusan tersebut, Presiden tinggal bilang, "Ya, saya hanya menjalankan mandat rakyat." Artinya, selain konsep MPR dan GBHN ini bisa dibilang melindungi Presiden, konsep ini juga menguatkan legitimasi Presiden dalam membuat keputusan-keputusan besar. Karena apapun keputusannya, Presiden bertindak atas dukungan penuh dari rakyat di MPR. Tentu saja MPR yang diperjuangkan oleh KMBI ini kelak adalah MPR yang benar-benar merepresentasikan rakyat, bukan berisikan para politisi partai seperti saat ini. Karena MPR nanti akan diisi oleh perwakilan rakyat dari seluruh wilayah Indonesia yang disebut ketua-ketua lumbung. Juga perwakilan seluruh golongan yang ada di Indonesia, yaitu golongan keagamaan dan golongan profesi. Artinya, semua elemen masyarakat duduk bermusyawarah di MPR untuk merumuskan apa yang terbaik bagi bangsa ini ke depannya. Dan ini bisa berlaku bukan hanya di soal pemindahan ibu kota negara saja, tapi juga hal-hal strategis nasional lainnya. Misalkan perlunya masih dipertahankan subsidi BBM atau dihapuskan, atau bagaimana sikap politik Indonesia di dunia internasional, haruslah didasarkan pada poin-poin penting yang dirumuskan di GBHN sebagai platform bernegara. Sehingga sekali lagi ini akan menjadi legitimasi kuat bagi Presiden dalam menetapkan kebijakan bernegaranya. Legitimasi kuat akan mewujudkan pemerintahan yang kuat. Pemerintahan yang kuat akan mewujudkan masyarakat yang kuat. Pemerintah dan masyarakat kuat akan menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar dan berdaulat. Salam kembali menjadi bangsa Indonesia.